Iya sih benar, kalau dilihat dari jauh padi kami sudah terlihat hijau. Usianya ini hanya 7 atau 8 HST. Nah, jika dilihat dari jauh memang terlihat hijau, bagus. Cuman kalau kita perhatikan lebih dekat, sebenarnya yang hijau itu bukanlah tanaman padi, melainkan gulma yang sudah mulai menyerang. Gulma yang sudah mulai tumbuh luar biasa. Nah, sedulurku, gulma-gulma seperti ini sangat wajib untuk kita kendalikan. Namun pada kondisi sekarang ini, sedulurku, ini tanaman padi belum kita berikan pupuk pertamanya. Kondisi gulma sudah ada, lalu menurut sedulurku, manakah yang terlebih dahulu harus kita kerjakan? Apakah kita utamakan pemupukannya, baru kemudian kita kendalikan gulma? Atau gulmanya terlebih dahulu kita kendalikan, baru kemudian kita lanjutkan dengan pemupukan. Silakan sedulurku berikan masukan, silakan sedulurku berikan pandangannya untuk kami agar dapat kami terapkan pada sawah ini. Dan sedulurku, sebelum kita lebih lanjut tentang penyebab daripada gulma ini, ada baiknya kami menyapa sedulurku terlebih dahulu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sedulurku masih ada semangat untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan sedulurku, gulma seperti ini bukan hal yang baru, bukan hal yang berakibat daripada sebuah kegagalan ataupun kelalaian. Ini adalah gulma yang sewajarnya ada di tanaman padi kami. Kenapa? Karena sawah ini, sedulurku, adalah sawah tada hujan. Dan seperti yang kami sampaikan sebelum penanaman kemarin, bahwa kemungkinan besar gulma akan lebih cepat menyerang tanaman padi ini. Mengingat kondisi alam atau kondisi sawah kita ini memang sangat-sangat rentan sekali tumbuhnya gulma secara liar, secara bebas seperti ini. Kenapa? Karena faktor yang pertama, pada sawah tada hujan tentunya kondisi hujan tidak bisa diperkirakan, otomatis stok air untuk persawahan juga menjadi sangat terbatas sekali. Ini ya dulur, sejak kita lakukan pindah tanam sampai usianya hari ini 7 atau 8 HST ini, tidak ada hujan sama sekali, dan stok air yang kita miliki kemarin juga sudah mulai berkurang, dan bahkan ini beberapa hari ke depan akan mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua, seperti kami sampaikan kemarin, sebelum sawah ini dibajak atau diolah, tentunya sawah-sawah ini sudah sempat terbengkalai hampir 1 tahun karena memang proses pembajakannya tidak bisa dilaksanakan karena cuaca musim kering kemarin. Jadi permasalahannya, ketika sawah ini sebelum dibajak, tentunya gulma-gulma itu sudah sangat lebat. Dan lalu apakah itu tidak kami tangani? Jawabannya iya, kami tangani, sempat kami babat juga, sempat kami lakukan penyemprotan herbisidanya juga. Namun lagi-lagi karena sudah sempat terbengkalai dan menjanda cukup lama, maka dipastikan bibit-bibit gulma di tanah itu sudah cukup banyak sekali. Lalu mungkin ada sedulur yang berkata atau berpendapat, kenapa nggak coba dikendalikan dengan herbisida semaksimal mungkin kemarin? Emang boleh penggunaan herbisida terlalu banyak sebelum proses budidaya tanaman dilaksanakan pada tanah tersebut. Karena menurut kami sedulur, ketika penggunaan herbisida yang berlebihan, terutama herbisida sistemik yang non-selektif, itu bisa merusak tanah. Iya, karena herbisida itu sejatinya akan meninggalkan sisa-sisa zat kimianya, atau yang lebih kita kenal dengan nama residu kimia, di mana residu kimia itu bisa merusak tanah, sekurang-kurangnya bisa menurunkan pH tanah.
Otomatis dengan menurunnya pH tanah, kesuburan juga menjadi tidak baik dan pertumbuhan tanaman padi juga menjadi tidak baik. Maka oleh karenanya sedulurku, pada saat proses pengolahan atau pembersihan sawah ini kemarin tidak terlalu kami paksakan penggunaan herbisida. Nah, bagaimana menurut pendapat sedulur? Apakah sependapat dengan kami atau ada teori-teori lain yang bisa kita manfaatkan untuk pengendalian gulma sebelum proses pembajakan sawah? Dan sedulurku, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, ini tetap kita kendalikan. Namun untuk pilihan pengendalian gulma ini kita memilih menggunakan herbisida selektif, tidak menggunakan matun manual karena biayanya terlalu tinggi. Dan nanti sedulurku, pada saat kita melakukan belanja pupuk, nanti coba kita pilih-pilih herbisida apa yang bisa kita gunakan pada tanaman padi pada kondisi seperti ini. Atau bagi sedulur yang ada saran herbisida apa yang harus kita gunakan, silakan tinggalkan komentarnya. Namun sebelum memilih belanja atau menyetok herbisida selektif untuk tanaman padi, tentunya sedulur kita harus perhatikan terlebih dahulu jenis-jenis gulma yang ada di tanaman padi kita. Nah, kurang lebih seperti ini sedulurku. Ini ada gulma yang masuk kategori berdaun lebar, ada berdaun sempit juga ada, dan teki-tekian juga ada. Maka nanti pemilihan herbisidanya itu harus mampu menjangkau ketiga jenis rumput atau gulma yang ada di sawah kita. Dan sedulurku, apapun yang nanti akan kita beli, akan kita gunakan, coba kita review dulu produknya terlebih dahulu sebelum kita gunakan, dan juga nanti pada saat penggunaannya kita coba sampaikan bagaimana cara-cara penggunaannya yang tepat. Maka bagi sedulurku yang memiliki nasib yang sama seperti kami, kondisi yang sama seperti ini, kemudian berhasil dan sukses mengendalikan gulma dan sukses membangun mekanisme budidaya tanaman padi secara sempurna, terutama pada tada hujan, mohon agar sudi sedulurku itu bercerita dan berbagi pengalaman bagaimana cara pengendaliannya, bagaimana cara pengaturan atau manajemen lahan sawah tada hujan seperti ini. Semoga dengan saling kita berbagi ilmu dan pengetahuan, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang akan kita dapatkan. Ya, pendapat yang kita berikan itu bisa meningkatkan pendapatan. Karena kenapa? Karena saling memperbaiki kesalahan, saling menutupi kekurangan adalah langkah terbaik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik esok harinya. Maka sekali lagi harapan kami bagi sedulurku yang memiliki pengalaman lebih, pengetahuan lebih, silakan berbagi. Dan untuk kesempatan kali ini sedulurku kita akhiri saja. Kita jumpa pada video yang selanjutnya. Nantikan saja apapun yang akan kita lakukan di sini kita sampaikan untuk semua sedulurku. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar-lancar jaya, melimpah ruah, dan jadilah sahabat cuan kita bersama. Oke, selamat siang dan bye-bye.